saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Urusan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, urusan investasi dan proyek pemerintah, serta urusan kawasan ekonomi. Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi akan saya kejar, akan saya kontrol, akan saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih dari 1.000 orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang Omnibus Law. Polisi anti-demokrasi. Demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, demo merusak fasilitas umum, anarkis, dan merugikan kita semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Heboh helikopter Polri angkut sejumlah pria berpawaian Tionghoa, netizen sebut warga kelas 1. Jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Nah, sudah pilih jadi presiden, tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merayap? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno kagak pakai mobil bak terbuka, hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merayat? Enggak merayat tampaknya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat benar. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro pada rakyatnya sendiri. Tak tahu nih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah, ini ada tulisan ini, tak baca. Mudah-mudahan bagus ya. Muhammad Rizal Fadilah, biasanya Bang Azwar Siregar di ulang tahun 1 tahun Jokowi menjabat presiden periode kedua bulan Oktober ini tidak dalam posisi happy anniversary ya, tapi justru unhappy anniversary. Omnibus Law yang diketuk sebagai hadiah ulang tahun menjadi balu godam politik yang membuat Jokowi pusing dan ruwet. Berjalan pun nampaknya bakal lumpuh. Demonstrasi masif menandai Oktober prihatin, jengkel, kecewa, bahkan mungkin muak pada cara-cara Jokowi mengelola negeri asal-asalan, membuat perencanaan tanpa manajemen matang dan konsisten. Omnibus Law hanya salah satu cara mempermalukan dan mempermainkan hukum demi kepentingan politik. Disangka dengan otak-atik legitimasi pilpres maka segalanya beres.
Nampaknya Jokowi tidak mengenal apa dan bagaimana yang namanya sejarah, mengabaikan dan memusuhi rakyat adalah hitungan mundur untuk dimundurkan. Goyah di ujung tanduk karena bermain-main untuk merealisasikan misi-misi sesat. Keduanya dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Mundur kena, maju kena. Hal ini adalah akibat dari ulah DPR yang mempersetankan aspirasi rakyat dan terjebak pada domain kekuasaan dan mungkin juga besaran bayarannya. Banteng coba menanduk rakyat dengan beringas. Tanduk 1 RUU HIP BPIP yang berbau komunis dan tanduk 1 lagi RUU Omnibus Law. Ya, cipta kerja yang berbau kapitalis, ideologis Pancasila dicoba untuk digoyahkan. Presiden yang loncat-loncat dari tanduk kiri ke tanduk kanan mencoba berpegang erat untuk tidak jatuh. Ada saatnya rakyat melawan rezim yang menganggap aspirasi rakyat sesuatu yang enteng. Sejarah bergulir menuju ke arah perubahan. Omnibus Law adalah pintu pembuka gelombang rakyat melawan kesewenang-wenangan Jokowi semakin di ujung tanduk. Undang-Undang Cipta Kerja. Lebih dari 1.000 orang di berbagai provinsi ditangkap usai unjuk rasa menentang Omnibus Law. Polisi anti demokrasi. Heboh helikopter Polri angkut sejumlah pria berpawakan Tionghoa, netizen sebut warga kelas 1. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja masih berlangsung di beberapa kota. Lebih dari 1.000 orang pendemo ditangkap kepolisian dengan tuduhan berbagai dan juga berbuat rusuh. Seluruh penangkapan dan penanganan unjuk rasa dan kepolisian itu dituding anti demokrasi dan melanggar berbagai ketentuan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak menyatakan pendapat. Hingga berita ini disusun pada Kamis malam, Polda Metro Jaya sudah menangkap lebih dari 1.000 orang yang mereka tuduh sebagai perusuh dan anggota kelompok anarko. Setelah viral di media sosial mobil PJR Polda Bali mengawal orang jogging, kini muncul lagi video sebuah helikopter yang diduga milik Polri mengangkut sejumlah penumpang masyarakat sipil berperawakan Cina atau etnis Tionghoa. Adapun video tersebut diunggah oleh akun Instagram @dewa45_idm dengan caption Bang Jago @Divisi Humas Polri. Sangat pro kerjanya, kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan dan keamanan mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah. Dalam video sebagaimana dilihat pada Sabtu 17 Oktober, tampak sebuah helikopter berwarna putih dan biru baru saja mendarat di sebuah lapangan terbuka. Setelah mendarat, helikopter yang masih menyala itu pun kemudian menurunkan 3 penumpang dari pintu kanan dan kiri dibantu dengan petugas yang memakai seragam biru. Kemudian dalam cuplikan video itulah nampak helikopter tulisan polisi di bagian samping belakangnya. Setelah 3 orang penumpang tersebut turun, kemudian berjalan menghampiri seorang yang diduga anggota kepolisian. Video tersebut ramai dibagikan di Twitter dan dikomentari oleh warganet. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati mengatakan kepolisian melakukan tindakan represif dan menangkap pendemo di 18 provinsi yang berbeda. Asfinawati menyebut, kepolisian di berbagai kota membubarkan unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja tanpa alasan hukum yang sahih. Kalaupun sudah ditangkap, buat apa mereka dipukuli? Itu namanya brutalitas, bahkan ada yang ditelanjangi, kata Asfinawati dalam jumpa pers virtual. Penangkapan pendemo yang sebenarnya sudah terjadi sejak 6 Oktober lalu, kata Koordinator Kontras Fatia Maulidianti. Penangkapan dilakukan di ruang publik dan transportasi umum. Kamis petang, Fatia menyebut kepolisian mulai menyisir jalanan di Jakarta dan beberapa kota untuk menangkap demo. Di Jakarta, Fatia menyebut pendemo berlarian ke jalan-jalan kecil untuk menghindari kepolisian. Leonard Simanjuntak, aktivis lingkungan dari Greenpeace, menuding aksi kepolisian membubarkan unjuk rasa dan menangkapi pendemo tak sesuai dengan prinsip demokrasi. Gagalnya masyarakat menyampaikan aspirasi lewat unjuk rasa, kata Leonard, merupakan kelanjutan sikap pemerintah memingkirkan pendapat organisasi keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil yang menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Tindakan represif aparat ini mencerminkan watak anti-demokrasi yang kental dari rezim ini dan membuktikan proses sepanjang awal tahun yang sangat minim partisipasi masyarakat. Anwar Sastro, Presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia, meminta publik tidak menuduh tanpa bukti bahwa pendemo anti Undang-Undang Cipta Kerja merusak fasilitas umum, termasuk halte Transjakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Kepolisian, kata Sastro, harus menyelidiki secara independen apakah pelaku perusakan itu adalah pengunjuk rasa atau pihak lainnya.
Fakta kebenaran soal siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan fasilitas publik harus diselesaikan melalui investigasi yang independen dan akurat kepada semua pihak, kepada fakta objektif yang teliti, tidak dengan cara mengkambing hitamkan kelompok tertentu. Dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Kapolri, Kepala BIN dan Mendagri pada Kamis sekitar pukul 21, Mahfud menyatakan pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas dan menjarah. Tindakan ini jelas tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan. Sementara seperti dilaporkan wartawan BBC News Indonesia, Silvan Wajid dari lokasi demo di sekitar stasiun Gambir, aparat kepolisian masih berusaha membubarkan massa pendemo. Sampai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, aparat kepolisian berusaha memukul mundur pendemo. Sebagian massa bertahan di dekat Tugu Tani dan lainnya mundur ke arah Kedubes AS dan kantor gubernur. Ada bunyi tembakan gas air mata, dia melaporkan massa melempar batu dan petasan dan dibalas dengan tembakan gas air mata di polisi. Sementara itu, ratusan orang pengunjuk rasa yang masih bertahan di sekitar bundaran Hotel Indonesia mulai membakar pembatas jalan atau marka menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, Kamis 8 Oktober. Massa juga membakar halte bus Transjakarta di depan Hotel Pullman yang letaknya tidak jauh dari bundaran HI. Sejumlah laporan menyebutkan, massa juga membakar halte bus di depan Tos Serba Sarina di Jalan Tamrin. Sebelumnya, massa membakar pos polisi di dekat Patung Kuda Jakarta serta mencabut pagar pembatas proyek MRT di kawasan itu. Bentrokan antara polisi dan mahasiswa juga terjadi di berbagai kota, antara lain Makassar yang berlangsung hingga Kamis malam dan melibatkan warga yang tinggal di sekitar lokasi kericuhan. Bentrokan antara masyarakat dan personil kepolisian di Makassar terus terjadi hingga setidaknya pukul 21 WITA Kamis malam. Pusat kericuhan berada di Jalan Urip Suharjo di sekitar Universitas Bosowa dan Universitas Muslim Indonesia. Wartawan di Makassar, Darul Amri, melaporkan bahwa kelompok mahasiswa dan warga sipil menyerang polisi dengan panah, batu, balok kayu, dan besi. Sebaliknya, kepolisian menembakkan gas air mata. Sekelompok warga setempat di sisi kepolisian juga melemparkan batu ke arah mahasiswa. Sebelumnya, unjuk rasa di Makassar berpusat di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan. Dari sana, bentrokan melebar ke wilayah lain. Dan dari Solo, Jawa Tengah, dilaporkan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Solo Raya menggugat bentrok dengan aparat di sekitar bundaran Kartasura, Sukoharjo. Aksi demo yang digelar di akses utama jalur Yogyakarta, Solo, dan Semarang itu berakhir ricuh. Aliansi Solo Raya menggugat merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Solo Raya, di antaranya UNS, UMS, IAIN Surakarta, dan lainnya, seperti dilaporkan Fajar Sodik untuk BBC News. Awalnya aksi yang dimulai pukul 14.30 berjalan dengan tertib. Sejumlah perwakilan mahasiswa menyampaikan orasi terkait kecaman serta penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law yang dilakukan oleh DPR RI. Lantas, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat saat terjadi pembacaan pernyataan sikap. Tiba-tiba muncul lemparan botol air yang mengarah ke petugas keamanan yang siaga di sekitar kantor dari BRI Kartasura. Setelah itu, petugas polisi langsung menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi demo. Lemparan botol air dan disusul lemparan batu juga mengenai sejumlah polisi, sedangkan para mahasiswa kocar-kacir lari membubarkan diri. Demonstrasi yang berlangsung ricuh terjadi sejak sekitar pukul 14.30 dekat Istana Negara di Jakarta. Massa mengklaim diri sebagai gabungan mahasiswa dan buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Demo pada hari Kamis 8 Oktober ini merupakan rangkaian unjuk rasa yang memasuki hari ketiga. Dalam kericuhan ini, aparat kepolisian tampak melepaskan tembakan gas air mata ke arah para pendemo di Simpang Harmoni, beberapa ratus meter dari Istana Negara. Pada arah berlawanan, para pendemo melempar batu ke arah aparat. Selain di kawasan Harmoni, kericuhan juga terjadi di Jalan Daan Mogot ketika massa bentrok dengan aparat polisi dan TNI yang melakukan penyekatan. Pihak kepolisian menyatakan tidak mampu untuk menahan kekuatan massa sehingga penyekatan jebol dan massa menuju Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan pada Kamis 8 Oktober siang sudah ada sekitar 400 orang diamankan selama 2 hari terkait aksi menolak Omnibus Law. Dari jumlah itu, sebanyak 250 orang ditangkap pada Rabu, adapun 150 orang lainnya ditangkap pada Kamis. Yusri menyebut sebanyak 10 orang ditangkap dalam aksi demonstrasi di depan Istana Negara Jakarta reaktif COVID-19 usai menjalani rapid test. 10 orang ini menurut Yusri langsung menjalani isolasi di kawasan Pademangan, Jakarta. Setelah demo berlanjut pada Kamis malam, Polda Metro Jaya menyatakan ada lebih dari 1.000 orang yang total ditangkap. Di Medan, demonstrasi di depan halaman gedung DPRD Sumatera Barat berlangsung ricuh.
Masa yang berupaya mendekati gedung DPRD Sumut melempari aparat dengan berbagai benda. Para anggota polisi yang sebelumnya berada di depan pagar gedung legislatif itu berhamburan masuk ke halaman gedung DPRD Sumatera Utara lalu memakai peralatan pengamanan. Aparat kemudian menembakkan gas air mata dan meriam ke arah para pendemo sebagaimana dilaporkan wartawan Dedi Hermawan untuk BBC News Indonesia. Setidaknya 3 polisi terluka terkena lemparan batu dari massa pengunjuk rasa. Massa tidak menghiraukan himbauan polisi tersebut dan sebaliknya massa terus melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Sumut. Kaca gedung pecah dan pagar gedung yang berada di sisi kanan bangunan dirusak massa. Sementara di Yogyakarta, kericuhan juga berlangsung di Yogyakarta ketika massa melempari gedung DPRD Provinsi Yogyakarta dan berusaha merobohkan pagar. Kepolisian menembakkan gas air mata sehingga membuat massa berlarian, namun massa kembali lagi meneriakkan yel-yel revolusi. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Menurut wartawan di Yogyakarta Furqon Ulia Himawan, beberapa kali terdengar suara tembakan gas air mata ke arah massa. Sementara itu di Bandung, massa buruh kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berkumpul di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Massa dari berbagai organisasi serikat buruh ini mulai berdatangan ke Gedung Sate sejak pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga memenuhi badan Jalan Diponegoro dan membuat akses jalan tertutup. Ada beberapa poin yang menjadi dasar penolakan Omnibus Law, antara lain pasal tentang PHK, upah perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, dan tenaga kerja asing. Berbagai cara akan ditempuh dengan cara yang konstitusional, mulai meminta Presiden mengeluarkan Perpu sampai judicial review, kata Muhammad Sidarta, perwakilan buruh dari SPLEM SPSI saat ditemui wartawan Yuli Saputra yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Sebanyak 10 orang perwakilan buruh diterima audiensi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Aula Barat Gedung Sate. Di hadapan perwakilan buruh, Ridwan Kamil menyatakan mendukung aksi buruh yang ditujukan kepada dengan membuat surat kepada Presiden Jokowi. Sementara pada Rabu 7 Oktober, pemerintah Jokowi melalui sejumlah menteri menggelar jumpa pers secara khusus menanggapi berbagai tudingan yang menyebut Undang-Undang Omnibus Law dibuat untuk kepentingan pengusaha besar. Dalam jumpa pers bersama itu, menteri-menteri terkait menjelaskan materi dalam Undang-Undang Omnibus Law yang diklaim tidak merugikan kalangan buruh dan masyarakat secara umum. Sebagian menteri juga meminta agar media memberitakan segala hal yang terkait Undang-Undang Omnibus Law secara baik dan benar. Seorang menteri di dalam jumpa pers itu menuding banyak distorsi informasi di seputaran undang-undang itu. Keterangan pers ini digelar di tengah unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law di sejumlah daerah yang diantaranya diwarnai bentrokan antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa seperti yang terjadi di Bandung, Semarang, dan Bandar Lampung pada Rabu. Sebagian menteri juga meminta agar media memberitakan materi dalam undang-undang kontroversial itu secara baik dan benar agar tidak terjadi penyimpang siuran. Pernyataan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di akhir jumpa pers dengan secara gamblang menyebut agar media memberitakan isi Undang-Undang Omnibus Law secara baik dan benar. Sementara di awal jumpa pers, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa Undang-Undang Ciptaker menjadi solusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dikatakan pula bahwa tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Ciptaker adalah untuk menyederhanakan, menyingkronkan, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja. Adapun Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli meminta agar media massa membantu dalam mengoreksi informasi yang simpang siur terkait undang-undang tersebut. Dalam keterangannya, Yasona mengklaim bahwa pembahasan Undang-Undang Ciptaker digelar secara terbuka di DPR sehingga masyarakat dapat memberikan saran dan juga masukan. Sementara Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan undang-undang ini tetap mengatur ketentuan pesangon yang diterima pekerja ketika kehilangan pekerjaan. Lebih lanjut, Ida mengatakan orang yang kehilangan pekerjaan nanti mendapatkan akses pasar kerja yang diatur oleh pemerintah, sehingga disebutkannya akan mendapatkan kemudahan dan memperoleh pekerjaan baru. Dalam keterangannya, Ida juga menggarisbawahi bahwa banyak distorsi informasi yang berkembang ke masyarakat yang sesungguhnya jauh dari kenyataan. Ida tidak menjelaskan lebih lanjut atas anggapannya ini. Dalam jumpa pers tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlillah Hadalia mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengurus investasi besar, tapi juga investasi UMKM. Karena itulah menurutnya keliru jika orang mengatakan bahwa undang-undang ini untuk pengusaha besar saja, itu tidak benar. Dia kemudian memberikan contoh bahwa undang-undang itu juga memberikan tempat kerja kepada usaha kecil dan menengah. UMKM diberi ruang untuk mengurus izinnya tidak lagi sama dengan urus izin PT yang besar.
Dengan demikian, menurut Bahlil bahwa undang-undang ini hanya untuk pengusaha besar semata. Dia lantas berkata, janganlah membuat isu-isu yang membuat orang lain susah.